Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam Markus 5 ayat 19. Begitulah firman Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Begitulah firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang dikuasai oleh roh yang bukan dari Allah akan membawa dirinya jauh dari hakikat kebenaran. Ia kerap menyiksa dirinya. Ia kerap menakut-nakuti orang-orang di sekitarnya. Kesadarannya terbatas, tetapi yang menguasainya adalah dia yang jauh dari hakikat kebenaran itu. Tentu saudaraku, ada hal yang terpenting. Mengapa Yesus harus memutuskan pergi ke daerah orang Gerasa? Karena ternyata seorang yang dikuasai oleh roh jahat yang disebut legion menjadi lebih penting sehingga Yesus harus pergi ke sana. Di mana letak menariknya hal ini? Mengapa dia menjadi sosok yang penting? Padahal ternyata ketika Yesus sudah menyembuhkan dia dan roh tersebut memutuskan untuk memasuki hewan atau babi yang ada di sana, sekitaran 2000 ekor, ternyata orang-orang yang di sana ingin mengusir Yesus. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Nyawa manusia, pribadi manusia itu penting bagi Allah, tetapi orang sering sekali lebih mementingkan hal kebendaan tersebut. Dan ini sudah dikhotbahkan dalam ibadah minggu kemarin, bahwa ternyata lebih banyak di antara kita sulit untuk berbuat baik karena terikat dengan kebendaan. Jika seseorang terikat tentang kebendaan, tentu itu adalah bagian dari keberhalaan. Itu mengapa Yesus berkata, jika seseorang mengambil, dalam bahasa Batak, molojolma membuat ulusmu, lehot madoho baju-baju. Artinya, jika seseorang mengambil selendang, berikan juga bajumu. Artinya, jangan itu menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan yang lebih baik lagi. Kebanyakan di antara kita, di mana harta kita berada, maka hati kita juga berada di sana. Dan itu terlihat sebagaimana orang-orang di tempat itu tidak memahami apa sebenarnya yang Yesus lakukan. Tetapi mereka lebih mementingkan harga yang harus mereka terima ketika kerugian itu diukur dari harta benda. Saudaraku, seorang yang disembuhkan itu meminta supaya dia bersama-sama pergi untuk menyertai Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Tetapi Yesus berkata, "Pulanglah ke rumahmu." Mengapa Yesus tidak mengizinkan dia untuk ikut? Ternyata ketika kita memahami satu hal, ternyata orang itu pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ini menjadi penting sekali. Ada saatnya kita diizinkan dalam suatu tempat, berada di tempat itu, berdiam diri. Tetapi di suatu sisi, Tuhan harus suruh kita keluar dari tempat itu untuk pergi ke daerah di mana Tuhan inginkan kita berada. Dan inilah yang terjadi. Orang-orang yang salah persepsi tentang Yesus Kristus
harus dibenarkan, harus dibawa kepada kebenaran oleh Dia yang sudah menerima anugerah yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus berkat kesembuhan dirinya. Dan kita juga dalam pemberitaan ini harus mengikuti dua hal ini. Beritahukanlah segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Yang kedua, bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Kita sering lupa untuk memberitakan ini. Kebanyakan kita hanya tertarik memberitakan tentang anak-anak kita yang berhasil. Lebih tertarik tentang mobil kita yang lebih mewah. Tetapi kita lupa untuk memberitakan apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita dan bagaimana Tuhan telah mengasihani kita. Kita lupa bahwa Yesuslah jalan kepada kebenaran itu dan hidup itu. Kita lupa memberitakan ini, bahwa Yesuslah yang membawa kita kepada perdamaian itu, yang melepaskan kita dari kuasa-kuasa itu. Dan inilah yang harus kita beritakan. Maka saudaraku, ketika saudara bekerja, jangan lupa memberitakan yang dua ini. Apa yang Tuhan telah lakukan kepada saudara dan bagaimana Tuhan mengasihani saudara. Tuhan memberkati, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas pengertian yang telah Tuhan berikan kepada kami. Supaya kami Tuhan, orang-orang yang telah menerima segala sesuatu yang baik dari Bapa, memberitahukan bagaimana Tuhan telah menolong kami dan bagaimana Tuhan telah mengasihani kami. Mampukan kami Bapa lewat pekerjaan ini, Engkau semakin kami muliakan. Terima Tuhan pujian kami. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.